Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Sanila Mbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furihim wa man tasabailahim lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Halaman 69 ya. Masih seputar orang tua. Orang tua. Ini saking pentingnya sampai bahasan sampai 3 pertemuan ya. Iya. Beruntung kalian yang masih ditungguin kedua orang tua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdarna ya. Wahdarna kullal hadri. Itu kalau dimaknain bebas nih. Takutlah setakut-takutnya. Nanti apa? Apa itu kalau bahasa kalian apa itu? Takut setakut-takutnya. Berarti takut yang serius sampai pol takutnya apa itu? Kalau fobia itu cenderung karena benci ya. Ya kan? Iya. Pokoknya takut setakut-takutnya lah itu. Nanti terjemahin sendiri. Wahdarna kulal hadri itu takut dengan seluruh takut. Takut akan apa? Apa ini? Ayyahuyakunna iblisun. Jadi fatakholafna huma fa inna uqukal walidaini minal kabairi. Kita disuruh takut setakut-takutnya, jangan sampai tergoda iblis. Bahasanya iblis di sini. Karena kegoda iblis sehingga kita nggak nurut sama orang tua. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa? Fa inna uquqal walidaini minal kabairi. Karena kalau kita berani berkhianat sama orang tua udah baik, biarin kita baik, terus kita songong itu loh, itu termasuk dosa besar, di atas membunuh. Jadi kalau dihitung-hitung itu dosanya gedean durhaka sama orang tua dibanding membunuh. Bukan berarti membunuh lebih baik, enggak begitu. Berarti boleh bunuh orang. Wah, ya bukan. Nanti kita lihat belakangnya. Ini kita disuruh takut setakut-takutnya, jangan sampai kita kegoda iblis. Iblis itu kan begitu. Ya, apa aja digodain kita. Sampai sholat aja digodain ya. Iya. Itu Jawil temennya, Jonol temennya, Nandang temennya. Jadi berani songong sama orang tua, durhaka sama orang tua, bahasanya durhaka lah ya. Durhaka sama orang tua itu termasuk dosa besar. Amma sami'tunna qaulahu alaihi salam akbarul kabairi salatun. Nih. Gede-gede ini dosa besar. Apa bahasanya? Jadi ada dosa besar. Nah, ini dosa paling besar di antara dosa besar. Apa itu istilahnya? Ya, ketua-ketua di antara para ketua. Nah, istilahnya gitu. Ini termasuk gede-gedenya dosa gede. Itu ada 3. Apa itu? Al-isyraku billah. Jelas itu ya. Menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan itu kalau bahasa kalian punya pacar, terus punya pacar lagi apa namanya? Menyelingkuhi Tuhan. Udah tahu Tuhannya ini, dia punya Tuhan yang lain.
Sadis. Jadi orang udah punya pacar, atau ya jangan pacar lah, kita nggak kenal pacar ya, orang udah punya istri, udah punya suami, tapi punya pacar di belakang itu. Lah Tuhan seperti itu. Tuhannya ini, tapi dia nyembah apalagi, itu menyekutukan Tuhan, itu sama menyelingkuhi Tuhan kalau bahasa kalian. Nah ini yang sudah pernah pacaran kecil-kecilan, kalian itu kan jangan bilang pacaran lah ya, kayaknya bagaimana gitu. Karena di Islam tidak dikenal istilah itu ya, tidak dikenal istilah itu. Jadi menyekutukan Tuhan itu sudah punya Tuhan, dia menuhankan yang lainnya, itu menyekutukan. Sama istilahnya yang gampang dipahami tadi, pacarnya ini tapi dia punya pacar di belakang itu. Analoginya gampangnya begitu. Itu dosa besar yang paling besar, ketuanya dosa besar gitu. Sehingga tidak bisa dimaafkan. Makanya itu kalau di film-film begitu kan. Yang ini punya lagi, go away. Apa ini? Kalian biasanya kalau ini, you and me, apa itu? Nah itu. Allah juga begitu. Allah tersinggung juga, tersinggung sehingga kalian nggak dimaafkan. Jadi harus dikebukin dulu. Jadi dosa itu tidak dimaafkan. Itu nomor satu. Yang kedua, uququl walidaini. Urutannya nomor 2 loh. Jadi setelah syirik itu gede-gedenya dosa itu durhaka terhadap orang tua. Udah itu. Nomor 3, wasyahadatul zuri. Jadi saksi tapi kurang ajar. Apa ini? Kalau istilah kalian apa? Jadi kalian misalnya ada orang apa ya, melakukan kejahatan, apa yang sadis membunuh misalnya ya, itu kan di film-film gitu kan ya. Jadi orang nggak salah apa-apa, tahu-tahu didor, nah, kan dia ngelihat itu tapi nggak mau jadi saksi, atau dia jadi saksi tapi malah nutupin kejahatan orang, jadi nggak ngungkap sesungguhnya itu loh, itu saksi zur namanya. Jadi atau kalian saksi palsu lah gitu. Jadi saksi palsu itu maksudnya dia sebenarnya yang melihat, kalau dia ngomong sebenarnya yang jahat dihukum, yang nggak salah lepas, tapi dia bilang nggak tahu, atau dia nggak tahu tapi ngomong tahu, sehingga jadi saksi dibayar gitu. Ya saya yang lihat, padahal dia nggak lihat. Itu sama apa? Saksi zur. Lacut itu kurang ajar lah gitu ya. Jadi dia jadi saksi sebenarnya dia nggak menyaksikan, atau sebenarnya dia tahu tapi nggak mau jadi saksi, jadi saksinya malah menutupi kejahatan. Oh itu nomor 3 itu. Gede-gedenya dosa gede. Wah serem kan? Wa qauluhu fil hadisil akhari salah satun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihim al jannata mudminu khamrin. Nah wasmi, ada lagi hadis lain bilang begini, ada 3 golongan yang Allah mengharamkan dia atas surga. Yang pertama mudminu khamrin, orang yang sehari-hari itu minum aja. Sebenarnya kan kalau dihitung itu minum itu kan dosa kecil. Nah, tapi ulama lain mengatakan nggak ada dosa kecil, dosa ya dosa. Iya. Itu tiap hari aja, udah kayak minum obat. Kan air putih, ya? Pak. Oh, hobi apa namanya? Jadi pagi-pagi bangun tidur, malam mau tidur, dan itu terus menerus. Nah itu parah juga itu ya. Parah ya Pak. Parah. Nah wal aquli walidayhi, diulang lagi.
Jadi di hadis sono disebut, hadis ini disebut lagi durhaka terhadap orang tua. Nah, ini yang kalian harus perhatikan. Waddu yusu alladhi yukilul khabtha fi ahlihi, adalah suami atau istri yang membiarkan suami atau istrinya apa ya, selingkuh terhadap orang, gitulah gampangnya. Kan banyak fenomena begitu. Kadang-kadang kalau laku istrinya dijual, ada kan begitu? Ada. Atau istrinya yang konslet, sama. Jadi istri yang membiarkan suaminya jadi simpanan orang, itu bapak agak kasar ini ngomongnya ya. Atau suami yang membiarkan istrinya, itu sama. Kalau lain poligami kan ada undang-undangnya. Ini yang membiarkan istrinya atau suaminya pacaran lagi lah, gitu gampangnya. Itu dosa gede juga. Kenapa? Berbeda poligami jelas ada undang-undangnya. Hanya kalian yang cowok berani apa enggak, atau yang istrinya enggak terima apa enggak. Terima enggak terima itu enggak ada urusan, itu aturan Tuhan. Gitu kan? Tapi kalau tadi membiarkan istrinya selingkuh, dia tahu dibiarin itu loh. Atau suaminya punya simpenan ya, bukan istri lagi, bukan. Kalau istri lagi kalian menggugat, yang menggugat aja. Tapi kan di agama disahkan itu boleh. Jadi ya jangan terlalu benci sama orang yang punya istri dua, jangan. Ya biarin aja. Kita nggak setuju aja. Jadi kalau kita nggak cocok ya nggak cocok aja. Jangan sampai bentrok. Karena undang-undangnya itu memang ada, boleh gitu, boleh. Nah ini enggak, istrinya pacaran lagi udah dibiarin. Ya kalau nggak sayang dilepas. Yang pasti ya Nek, kalau udah nggak mau ya sudah dilepas. Jangan diikat tapi dibiarin. Yang pasti itu membiarkan pasangannya berbuat dosa, ya itu nggak boleh. Dosa nah, jangan kemana-mana ini ntar, ya kan? Ya, udah. Berikutnya, wa'lamna anna birrul walidati at'afu birril walidi. Dan kalian juga harus tahu, ini paling populer ini ya, bahwa mama itu kebaikannya harus lebih berlipat dibanding bapak. Padahal itu bapak-bapak nggak terima sebenarnya, tapi memang begitu. Kama warada fil hadisi qala Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fin nasaihi, nasihat lebat ini ya. Wa sababu. Nah, kenapa sih kok mama itu lebih tinggi, harus dimuliakan, itu kenapa? Wah, ini hitungannya. Kenapa dihitung mak itu sampai 3 kali kan? Dia di belakang nanti. Kenapa begitu? La sababu fidzalika ma tuqasihil walidatu min ta'abil hamli wa masyaqihi. Maksudnya ini dihitung yang pertama, mengandungnya itu udah susah payah. Kadang-kadang bulan pertama sampai bulan keempat mabuk itu gimana? Terus mabuk. Kadang-kadang kita pakai minyak wangi, malah ngomel-ngomel. Kita keringetan sedikit, wah ya ngomel-ngomel lah, repot kan? Bau bakso, wah ini istri bapak itu mabuknya begitu. Jadi saking fobianya sama bakso, denger tok masih jauh itu udah gitu. Itu kan payah itu dinilai payah yang pertama. Jadi orang itu bulan pertama, entar giliran udah besar payah kan, napasnya nggak bisa panjang, tidur terlentang, sesek, tidur tengkurap, apalagi kan tidurnya harus pilih-pilih posisi. Ya, itu beratnya orang mengandung, itu kesusahan yang pertama. Itu alasan kenapa ibu harus dimulihkan lebih dibanding bapak, itu yang pertama. Mengandung susah. Kemudian yang berikutnya apa? Wa masakihil
wa masyakotil waki, melahirkan ntar. Wah, taruhannya nyawa. Jadi udah hamil susah, ngelahirin susah. Wa masunatir rodoi wa tarbiyati. Yang ketiga, nyusuin didik susah lagi. Jadi udah hamilnya payah, ngelahirinnya susah payah, nyusuin mendidik lebih payah lagi. Nah itu kan 3 kalau dihitung. Makanya apa, mama misalnya dikasih, misalnya bapaknya dikasih 100.000, berarti mamanya dikasih 300.000. Bapaknya dikasih juta, maknya 3 juta. Gitu gampangnya gitu kira-kira. Ya. Udah ya. Waqad qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada cerita dulu. Ada seorang laki-laki ngadep Kanjeng Nabi. Dia bilang begini. Nah, awas ini enggak didengerin, awas nih, awas. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Man ahakun nasib bi suhbati ay bibiri wasilati. Kanjeng Nabi, siapa yang lebih harus dihormati? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ummuka, makmu. Qala sumaman, kata laki-laki tadi, habis ibu siapa? Qala ummuka, makmu. Tadi udah bilang makmu, semakmu lagi. Sumaman. Terus siapa Kanjeng Nabi? Qala ummuka, makmu lagi, sampai 3 kali. Jadi itu alasannya tadi. Apa tadi? Hamil susah, ngelahirin susah, nyusuin didik lebih susah. Apalagi kalau potongan-potongan malakin uang saku. Ya kan? Ngaku lah. Ya kan? Udah dikasih ongkos. Habis minta. Ya kan? Ya. Nah itu. Sumaman kola abuka. Jadi setelah 3 kali baru bapaknya. Jadi ya kalau kita gampangnya itu tadi, bapaknya kasih juta, maknya kasih 3 juta. Berarti kalau bapaknya kasih 1 rumah, maknya 3 rumah dong. Ya kalau rumah yang enggak, masa maknya sama bapaknya suruh pisahan gimana? Ya enggak begitu juga. Kalau maknya bapaknya dibikinin rumah, maknya dibikinin 3. Lah ntar sendiri-sendiri dong. Ya pokoknya itu ya, emak harus lebih dihormati ketimbang bapak. Bukan berarti jahat sama bapak boleh, enggak begitu, sama-sama harus baik, tapi emaknya harus 3 kali lipat gitu. Wa kam ayajibu alal insani. Nah, sehingga ini kan saking sakralnya itu kan, kalau di kita kan sampai ada cerita apa? Malin kundang. Betapa maknya itu. Sekali ngomong beneran. Walaupun itu cuma dongeng ya, tapi ya begitu itu mak itu. Pokoknya kalian tandain dah orang-orang yang ini sama maknya, nggak nunggu mati. Orang yang jahat sama 2 orang tuanya itu sengsaranya nggak nunggu dia mati, dia masih hidup udah dibayar. Coba lihat nih nanti sekelilingnya, di sekelilingnya, walaupun dia banyak uang misalnya, lihat aja hidupnya sengsara. Ya, sehingga di Indonesia melahirkan apa? Malin kundang. Sedikit ya biar sampai bab ya. Wa kama yajibu alal insani ayyabirahuma fi hayatihima kadzalika yang bagilahu ayyabirahuma ba'da wafatihima. Jadi nggak cuma hidup, pas meninggal juga kita harus baik. Apa ziarah, diselamati, kalau punya uang disedekain buat bapaknya. Wa dzalika bidu'ai wal istighfari lahuma, didoain, dimintain ampun. Wa bi qada'i duyunihima, kalau bapaknya maknya udah meninggal punya utang, bayar. Wa yunfidu wasoyahuma, kalau punya wasiat ya ditunaikan. Jangan ini kebun sebelah sana nanti buat masjid ya, wah sayang ini 2 hektar. Oh, enggak dipakai masjid, dijual, dipakai sendiri ya, berkhianat itu. Sama itu ya, itu sama hukumnya seperti durhaka tadi sama.
Wa bi silati arhamihima wa birri asdiqoihima wa ahli mawaddatihima. Jadi kalaupun orang tua sudah meninggal, keluarganya kita datangi. Maksudnya nenek kita, bibi kita tetap nyambung, atau teman-teman bapaknya, teman-teman maknya itu didatangi, punya uang kasih. Fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihi la hadisu. Demikian itu nanti kalau sampai begitu kalian udah top lah. Baik sama orang tua tingkatan top. Wa fi du'a'i lil mayyiti wa fil istighfari lahu wa tasadduqi anhu wa nafa'alhu katsirun. Wis pokoknya ya dimintain ampun, disedekahi tadi ya, berbuat baik. Makanya kalian nanti kalau misalnya orang tua udah nggak ada nih, punya uang disegerain. Ini pahalanya buat pahalanya buat mamanya, buat bapaknya, atau buat neneknya, atau buat gitu ya. Jadi biar terus aja, biar tetap ngalir, biar dapat nanti. Wa fi du'ail fa yanbaghi lil insani ayyakula an dzalika fi haqqi walidayhi khususan. Apalagi kalau orang tuanya asli ya, bapaknya maknya harus begitu. Wa fi haqqi ghairi min al-aqaribi wa dzawil huquqi 'alaihi wal muslimina umuman. Intaha. Makanya kita doanya apa? Rabbighfir lana dzunubana wali walidaina, orang tua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus apalagi? Kalau di Jumat itu walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi saudara-saudara seiman itu didoain juga. Mungkin nanti cerita-cerita yang lain kita sambung lagi ya. Faslun fi huquqi zaujina, seru nanti depan. Fi huquqi zauji wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.